Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa di mata kuliah Keuangan Publik Islam. Semoga kita sekalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita angkat pada pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian, dasar-dasar, dan ruang lingkup keuangan publik Islam. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK-nya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian keuangan publik Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan dasar-dasar keuangan publik Islam. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup keuangan publik Islam. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya pengertian keuangan publik Islam? Keuangan publik Islam ini adalah sejumlah kekayaan, sejumlah kekayaan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan publik. Jadi bukan untuk kepentingan individu, namun untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan publik. Nah, dalam perspektif Islam, pengertian keuangan publik Islam ini adalah sejumlah kekayaan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan publik, namun berdasarkan pada syariat Islam, berdasarkan kepada nilai-nilai Islam, berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Saudara sekalian, sebelum kita berbicara atau membahas tentang dasar dari keuangan publik Islam, maka terlebih dahulu kita telusuri dasar filosofi ekonomi Islam. Apa dasar filosofi ekonomi Islam? Dasar filosofi ekonomi Islam ini adalah termuat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang terjemahannya kurang lebih seperti ini. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu adalah dasar filosofi ekonomi Islam yang bisa dibaca, dicermati dalam surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian dari ayat tadi, dari Al-Qasas ayat 77, kita bisa breakdown yang menjadi dasar filosofi ekonomi Islam. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah keuangan publik Islam, diorientasikan bagi pencapaian kebahagiaan hidup di akhirat. Kemudian yang kedua, ekonomi diarahkan bagi tercapainya kesejahteraan, kemajuan material, dan kebahagiaan hidup manusia di dunia. Jadi ada dunia dan ada akhirat, itu harus terintegrasi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam pola interaksi sesama manusia secara baik. Kata kuncinya di sini adalah secara baik dalam berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang keempat, menghindari kegiatan ekonomi yang merusak fisik maupun tatanan kehidupan manusia. Jadi tidak boleh melakukan penyimpangan-penyimpangan, apalagi melakukan kezoliman-kezoliman, merusak antara yang satu dengan yang lain. Dari situ maka coba kita tinjau definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah. Falah ini adalah keberuntungan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita kaitkan antara dasar filosofi ekonomi Islam tadi, maka sesuai dengan definisi dari ekonomi Islam untuk mencapai falah. Nah, tentu saja untuk mencapai falah ini
harus sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang kita melanjutkan kepada apa dimensi keuangan publik Islam. Dalam mengkaji ekonomi Islam ada dua terminologi yang harus dipahami. Nah, ini tentu saja berkaitan juga dengan keuangan publik Islam. Yang pertama adalah positive economics. Positive economics ini membahas kenyataan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah normative economics. Ini membahas tentang apa yang seharusnya terjadi, apa yang seharusnya realitas yang terjadi di. Coba kita lihat ya. Dimensi pernyataan normatif. Ambil contoh misalnya kemiskinan. Kemiskinan di negara-negara berkembang tidak seharusnya semakin memburuk. Itu normatifnya. Namun, kita perlu lihat juga pernyataan positifnya seperti apa. Kemiskinan di negara-negara berkembang semakin memburuk. Nah, oleh karena itu, keuangan publik Islam bisa menganalisis kenapa kemiskinan di negara-negara berkembang semakin memburuk. Padahal seharusnya kalau secara normatif, kemiskinan di negara-negara berkembang itu tidak seharusnya semakin memburuk. Sehingga perlu diupayakan bagaimana bisa memberikan pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Pendekatan integratif keuangan publik Islam itu tidak bisa dipisahkan antara normatif economics dan positif economics. Maka pendekatan normatif ini adalah untuk menganalisis fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Keuangan publik Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang lebih tinggi. Jadi rujukannya adalah bagaimana prinsip-prinsip yang itu diderivasi menjadi etika, perilaku, ini menjadi satu hal yang bisa untuk menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat atau yang terjadi di rakyat. Perilaku ekonomi yang beretika Islami selalu mendasarkan kepada dasar-dasar kebenaran. Nah, dasar-dasar kebenaran ini banyak diantaranya adalah kejujuran, kepedulian, ya, kebenaran, keterbukaan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana dasar pemikiran keuangan publik Islam? Dasar pemikiran keuangan publik Islam ini bisa dilihat di Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang terjemahannya seperti ini. Apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Kata kunci di sini adalah jangan sampai harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ini menjadi satu dasar pemikiran keuangan publik Islam bagaimana pemerintah atau negara itu bisa mengawal, mengalokasikan dana-dana yang terkumpul untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Nah, dari situ maka ruang lingkup dari keuangan publik Islam itu ada beberapa aspek bahasan. Dan tentu saja aspek bahasan ini, aspek pengendalinya adalah prinsip-prinsip kebaikan dan prinsip-prinsip kebenaran. Apa saja aspek bahasan itu? Yang pertama adalah peran pemerintah. Peran pemerintah dituntut untuk mengawal apakah alokasi dari keuangan negara, keuangan publik itu sudah dialokasikan secara merata dan adil. Ya. Kemudian pemerintah juga dituntut bagaimana berkreasi untuk memperoleh pendapatan. Dan tentu saja pendapatan ini adalah untuk dialokasikan sebagai belanja negara yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.
Nah, dalam hal ini tentu saja ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam keuangan publik Islam ada kebijakan fiskal. Saudara sekalian, demikian tadi kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian dasar-dasar dan ruang lingkup dari keuangan publik Islam. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.